Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, ibu dan bapak sekalian, perkenalkan nama saya Sa'diah Ma'ruf. Nama belakang suami saya Amin. Jadi setelah menikah, nama lengkap saya Sa'diah Ma'ruf Amin. Makanya harap maklum kalau jarang kelihatan. Maksudnya gini, kesamaan nama adalah kebetulan, maksudnya gitu. Mulai Maret, saya menyambut pandemi ini dengan semangat baru. Baru sadar karena kehilangan pekerjaan. Awalnya kan santai-santai aja, katanya bisa sembuh sendiri. Malahan katanya pakai nasi kucing tuh bisa sembuh. Nah, ini adalah persoalan yang kita hadapi semuanya gitu. Nah, di awal-awal pandemi ini sebenarnya ya ibu dan bapak sekalian, bekerja dari rumah, kehilangan pekerjaan dan di rumah saja itu rasanya sesungguhnya seperti liburan aja, asalkan tidak cek saldo rekening. Nah itu. Jadi padahal ya kalau bicara soal kehilangan pekerjaan saya ini sudah sesuai rencana karir saya ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Link and match tuh. Pendidikan saya sastra Inggris, risetnya tentang komedi, pekerjaannya interpreter dan komika. Pas, lah kok tetap gulung semua. Ini kemana saya harus mengadu? Coba-coba ada informasi bantuan untuk pekerja seni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengen daftar tapi mikir, bentar, ini seberapa seninya ya stand up komedi. Terus ketika akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar bantuan tersebut, saya membaca formulirnya. Ada pertanyaan, apakah Anda memiliki pekerjaan yang lain? Ya Allah, kalau memiliki pekerjaan yang lain nggak cari info bantuan? Sungguh. Tapi pada saat itu posisinya saya sedang memegang tugas penerjemahan buku. Akhirnya urung mendaftar bantuan sosial untuk pekerja seni karena takut dianggap kurang bersyukur. Ya Allah, saya takut kualat. Nah, akhirnya menjalani awal-awal masa pandemi lah, Maret, April itu seperti kita semua ya, bombardir berita-berita tentang pandemi. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, beritanya pandemi semua. Padahal menjelang Ramadan juga loh. Ini saya mikir, kenapa nggak ada berita artis baru hijrah coba? Setiap tahun tuh ada. Tetapi kenapa tahun ini nggak ada? Akhirnya daripada lihat berita, mencari-cari informasi kesehatan dan melakukan apapun yang bisa dilakukan deh. Yang masuk akal aja, yang jelas tidak pernah melakukan yang namanya detol dimasukin humidifier. Tidak pernah. Hanya pernah mencoba tahan napas 10 detik setiap hari dan minum air panas tuh. Siapa di antara Anda yang pernah mencoba? Nah, ada tips kesehatan lagi bahwa air panas, bawang putih, kunyit, jeruk nipis itu bisa mencegah COVID-19. Wah, saya seneng banget, langsung rajin makan soto tuh. Soto kan, air panas, bawang putih, kunyit, dan jeruk nipis. Tapi alhamdulillah teman-teman ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur bahwa kita sudah melalui masa-masa itu. Alhamdulillah kita sekarang punya kalung antivirus dari Kementerian Pertanian. Jadi semoga ini dapat membantu kita untuk melewati pandemi ini. Kita sekarang memulai atau memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Protokol kesehatan tentu wajib kita taati dan sudah disiapkan sedemikian rupa di tempat-tempat kerja. Itu yang masih kerja. Kalau yang PHK, nah yang PHK dianggap sudah memenuhi atau bahkan sangat memenuhi protokol kesehatan dengan di rumah saja. Bagus bukan? Nah, ini persoalan. Berbagai hal yang sudah dilakukan untuk kembali menggerakkan ekonomi. Karena beberapa bantuan itu kan 3 bulan saja ya, kembali menggerakkan ekonomi. Nah, namun persoalannya berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda persoalannya berbeda. Misalnya begini, protokol kesehatan jaga jarak 1 meter sampai 1,5 meter. Bayangkan diterapkan ke pedagang kaki lima. Nah, kalau pembeli pedagang kaki lima itu diminta untuk berjarak 1,5 meter dari penjualnya, itu sama aja nyuruh dia beli di abang sebelahnya. Bukan, karena jaraknya sudah sedemikian. Artinya
Tidak semua kebijakan tidak melulu bisa jadi satu obat yang bisa diterapkan ke seluruh masyarakat. Pekerja seni misalnya, pekerja seni juga menghadapi pekerja seni dan pekerja lepas pada umumnya ya. Pekerja lepas sekarang ini menghadapi perubahan status loh. Awalnya pekerja lepas, sekarang jadi pekerjaan lepas. Nah itu menghadapi perubahan status, jadi itu harus menyikapinya juga kesulitan karena kayak saya misalnya, saya mau mengakses bansos itu sudah terlanjur jadi BBC 100 Woman. Coba gimana BBC 100 Woman mau mengakses bansos gitu kan, sedih gitu. Kenapa? Sebagai tokoh masyarakat BBC 100 Woman panutan, harusnya Anda lebih banyak berbagi dong. Saya cuma bisa bilang begini, jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, sesama pekerja dan lain sebagainya, ini adalah ujian ya kan? Ini adalah ujian, kita semua itu sedang susah, pekerja susah, pemerintah susah, pengusaha juga susah. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu banyak bicara ketidakadilan.